apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Anda menyaksikan program Rosi. Kali ini dalam rangka merayakan ulang tahun Kompas TV. Menapaki perjalanan selama 13 tahun, Kompas TV terus berkomitmen menjadi televisi berita yang dapat dipercaya dan jadi panduan informasi bangsa. Banyak peristiwa telah kami siarkan, tidak sedikit kisah kehidupan kami bagikan, menjadi inspirasi dan contoh bagi kita. Termasuk kisah kali ini tentang seorang pendidik bernama Suster Francesco Marianti. Hingga usia 90 tahun tetap aktif mendidik. Ada banyak hal tentang pendidikan, soal kedisiplinan tentu saja. Tapi jangan melupakan kepekaan. Inilah kisah Suster Francesco Marianti. Suster Francesco Marianti, sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sekolah Santa Ursula, Jakarta. The Legend, itulah kata pertama kalau orang menyebut nama Suster Francesco. Saya datang ke Santa Ursula BSD, sekolah yang ia bangun setelah tak lagi menjabat sebagai kepala sekolah SMA Santa Ursula, Jakarta. Saya menemui Suster Francesco. Ia bercerita bagaimana ia sampai pada titik seperti saat ini. Ia mengingat pengalamannya saat remaja, harus menempuh belasan jam dari Cirebon ke Jakarta agar bisa sampai di Santa Ursula untuk bersekolah. Suster adalah didikan Ursulin, bersekolah di Santa Ursula zaman suster-suster Belanda, sampai kemudian juga suster mengabdi untuk menjadi pendidik di Santa Ursula. Suster bisa ceritakan bagaimana berawal dari dididik oleh suster-suster Belanda Ursula sampai kemudian suster mendidik anak-anak Santa Ursula. Waktu itu zaman Jepang. Jadi saya sekolah kelas 3, 4, 5, 6 di situ. Di sekolah Sending School itu. Dan saya berkenalan dengan seorang guru, dan gurunya sangat baik terhadap saya, dan dia mengajak saya untuk pergi ke gereja Protestan. Dan saya senang pergi ke gereja Protestan tiap hari Minggu karena bisa nyanyi, bisa bersandiwara, bisa makan-makan segala. Ketika saya di SMP kelas 1, saya tidak tahu mengapa ayah saya mau menyekolahkan saya ke Jakarta dengan adik saya. Adik saya ke Kanisius, saya di Ursula. Ursula 8 Banteng. Nah, lalu syaratnya adalah saya harus mengenal pastor di Cirebon. Nah, saya tidak kenal kan. Jadi ayah saya mencari tahu bagaimana bisa berkenalan dengan pastor dari Cirebon itu. Jadi kami pergi ke pastoran. Lalu pastornya mengatakan, begini, kalau mau kamu datang hari Minggu ini ke gereja, ya nanti sesudahnya kamu lihat, nanti saya bisa beri tanda tangan supaya kamu bisa masuk ke Ursula dan ke Kanisius. Ya itu kita lakukan. Dan waktu itu hanya ada satu keluarga Katolik di Cirebon, yang lainnya adalah tentara-tentara semua. Karena itu zaman peralihan 1948. Jadi tahun 48 itu suster SMP itu suster ya? Ya SMP kelas 1. Kelas 1 dari Cirebon jalan ke Jakarta untuk bisa bersekolah di SMP Santa Ursula. Wow. Jadi saya masuk langsung di kelas 2. Karena saya naik ke kelas 2 di Cirebon. Jadi ayah saya minta supaya saya dimasukkan ke kelas 2. Nah, ya sudah itu pada hari itu kita harus pergi. Saya masih ingat di Cikampek kita harus turun karena keretanya hanya sampai Cikampek. Lalu nanti jalan 3 km, nanti dapat kereta lagi untuk pergi ke Jakarta. Itu caranya tahun itu. Jadi pagi anak satu SMP loh yang iya, naik ke kelas 2 SMP. Lalu itu jadi pagi jam 6 berangkat,
sampai di pintu air stasiun itu jam 6 sore. Nah, jam 6 sore saya 12 diantar langsung ke jalan pos. Dan itu baru pertemuan saya pertama kali dengan seorang suster. Saya tidak tahu suster seperti apa. Suster Belanda itu suster? Ya, suster Belanda. Ya, lalu saya kan di rumah juga tidak biasa bicara bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika saya masuk ke situ, bahasa Belanda saya masih jelek sekali. Lalu pada malam itu yang pertama saya datang ke situ ada layar tancap bioskop tapi di lapangan. Lalu kita semua harus ikut lihat. Lalu saya mengatakan dalam bahasa Belanda, saya tidak mau. Lalu kata susternya, kemauanmu ada di belakang pintu. Your will is after the door. Gitu. Jadi itu berarti bahwa saya harus ikut. Lalu saya sudah capek sekali karena jam 6 sampai jam 6. Udah capek sebagai anak kan. Lalu saya pikir bagaimana ya? Ya sudah, saya duduk saja, kan gelap semuanya, jadi saya tidur. Lalu ketika orang rame-rame saya bangun, ya sudah selesai. Itu perkenalan saya yang pertama dengan jalan pos. Nah, di situ memang kita harus pergi ke gereja tiap hari Senin, Rebo, dengan Jumat. Ya, pagi. Itu ya dilakukan saja. Lalu ayah saya sudah mengatakan, kalau nanti kamu ada di Jakarta, kamu kalau waktunya libur tidak akan pulang. Karena kalau pulang, kamu harus pergi dari rumah, jemput kamu, bawa ke rumah, kembali lagi dan sebagainya. Coba berapa yang saya harus keluarkan? 2 anak. Lalu ya sudah, jadi kalau libur, saya selalu ada satu-satunya tinggal di asrama. Dan di situ saya kenal banyak suster. Yang lain boleh pulang, yang ya, suster pulang. Tidak bisa pulang demi menghemat biaya kan suster waktu itu konteksnya. Ya, jadi ya saya ada di situ dan saya berkenalan dengan banyak suster karena lebih dekat kan bagaimanapun. Lalu saya membantu dia membersihkan ini, buat macam-macam ya, apa yang dia lakukan saya ikut bantu gitu. Yang tadi suster juga katakan soal anak baru kelas 1 SMP, mau naik kelas 2 SMP dari Cirebon, 12 jam ya suster ya. Perjalanan dari Cirebon ke Jalan Pos atau Lawan Banteng, tapi masih disuruh nonton. Satu hal itu tentang kedisiplinan. Tapi sebenarnya apakah juga suster menarik ada satu pelajaran bahwa disiplin satu soal, tapi ada soal kemanusiaan atau kepekaan terhadap itu. Jadi, kondisi murid. Kita kan bisa saja otaknya mengatakan perlu, tapi ada kepekaan, ya nggak punya uang atau tidak mungkin karena orangnya sakit atau ini dan sebagainya, kan itu bicara. Jadi keputusan itu tidak diambil begitu saja, tetapi betul-betul melihat keseluruhannya. Saya bisa atau tidak. Jadi kalau anak misalnya mau pergi ke luar negeri, ya kan, tapi orang tuanya tidak memungkinkan, ya tidak bisa pergi. Saya dulu ingin main piano, ya. Lalu susternya mengatakan, ya sudah kamu ikut ini aja les piano. Tapi les piano 10 gulden. 10 gulden itu saya punya uang saku. Ayah saya mengatakan, ya kalau kamu memang mau, ya pakai uang saku itu untuk ambil les. Ya saya mengatakan, ya saya tidak mau dong. Karena saya kan butuh sabun, saya butuh shampoo, saya butuh ini, saya butuh nonton dan sebagainya. Jadi saya tidak lakukan gitu. Ya, tetapi ketika saya menjadi lebih tua, saya dapat kesempatan itu, tangannya sudah tidak sesuai lagi, tidak bisa. Gitu. Jadi apa lesson learned dari pengalaman itu, suster? Ya, jadi memang kalau orang diberi kesempatan, pakailah. Pakai. Jadi kesempatan itu dipakai lalu supaya dikembangkan, supaya dirawat dan dipelihara nanti jadi. Kalau tidak ya tidak bisa kan. Jadi suster menyesal nggak pakai 10 gulden itu? Tidak, karena ya saya butuh yang lain kan. Saya tidak dapat lain. Kalau saya dapat 10 gulden tambahan, ya saya bisa ikut. Tetapi saya tidak bisa. Tetapi ketika saya menjadi lebih tua, saya dapat kesempatan itu. Ya tapi saya sudah, tangannya udah terlalu kaku, tidak bisa.
Tapi nyanyi bisa, pakai note bisa, gitu loh, gitu. Ya. Jadi mungkin juga di situ ya kalau ada anak itu mahal juga sih suster untuk les piano zaman itu. Ya 10. Apa pelit ya saya mengatakan kalau dia tahu bahwa anaknya bisa kenapa dia tidak gratis beri gitu. Ya. Tapi ya pada saat itu tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Itu enggak suster, interaksi suster dan bagaimana suster melihat kebijakan-kebijakan suster Belanda di zaman itu masuk ke dalam pikiran suster dan kemudian menjadi salah satu yang suster refleksikan dengan koreksi. Kedisiplinannya ya, itu pasti. Ya, lalu kejujuran dan kepekaan atau kemanusiaan itu suster. Ya, itu. Karena saya mengalami sendiri waktu itu suster, uang sekolah saya di masa itu tahun awal 80-an ya oke, bisa mahal karena saya masih punya ayah. Tapi begitu ayah saya meninggal, ibu saya ibu rumah tangga, suster langsung menurunkan uang sekolah saya menjadi kalau saya nggak salah cuma 5.000 apa 10.000. Sama seperti karena di sini. Ibu saya cuma seorang ibu rumah tangga. Sama di sini juga. Kalau orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, nanti saya tanya, Bu, Mbak Ibu bisa bayar berapa? Silakan. Bisa bayar berapa? Karena saya kan tidak tahu berapa. Yang mampu biasanya suster kejar tuh, ayo bayar mahal. Tapi kalau memang suster tahu ada ketidakmampuan dari satu keluarga untuk menyekolahkan anaknya di Santa Ursula, itu suster dengan sangat karena saya bisa mengatakan ibu saya tidak bekerja dan ayah saya meninggal. Satu anak si Medi, itu dia sudah lulus, lalu mau daftar sebagai dokter, nggak punya uang. Lalu saya mengatakan uangmu berapa? Saya tidak punya uang, suster, ayah saya tidak bisa beri. Berapa butuhnya? 125.000. Ya sudah, saya pinjemin kamu, nanti kalau kamu punya uang kamu kembalikan. Dah, kamu daftar jadi dokter, sekarang jadi dokter. Wow, uangnya udah dikembalikan suster? Enggak dikembalikan, karena saya mengatakan tidak usah. Kalau begitu nanti kalau suster periksa nggak boleh bayar. Memang dia baik sekali. Jadi dia sekarang jadi dokter kaki anak-anak dibetulin. Kan kita diciptakan bukan untuk kita diri sendiri. Kita dapat banyak, itu bukan